Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih akan membahas dari kitab Yesaya. Kita jeda sejenak dari surat Korintus dan kita membaca dari kitab Yesaya. Kali ini kita sampai kepada Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 berisi janji. Dia berisi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, janji-janji ini adalah janji-janji yang mengenai masa depan, masa di mana apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel. Ada sebuah lagu yang kita semua mungkin tahu, yang syairnya mungkin seperti gini, "Kue sera-sera." Itu bahasa apa ya? Saudara tahu? Bahasa Spanyol. Apa artinya? What will be, apa yang akan terjadi, terjadilah. Lagu itu sangat sangat populer dan orang tidak tahu mengenai apa yang terjadi masa yang akan datang. Jadi ada seorang anak tanya kepada mamanya, "Mama, apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang?" Kita tidak tahu, Nak. Whatever will be, apa yang terjadi nanti terjadilah. Ya, kamu mau jadi seperti ini, kamu ya nanti akan jadi seperti itu. Nanti kita nggak tahu. Kita punya rancangan tapi kehidupan orang tidak ada yang tahu. Ini kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu sekali bahwa Allah kita menghendaki ada satu rancangan yang baik dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi di masa yang akan datang, rancangan Tuhan pasti baik. Kita semua percaya itu. Jadi tidak ada istilah whatever will be. Nggak ada kue sera-sera, nggak ada. Jadi apa yang akan terjadi pada masa depan? Masa depanmu baik. Karena Tuhan mengatakan dia punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang apa yang nampak di mata kita, di depan mata kita, di sekeliling kita, membuat kita merasa down dan merasa kita berputus asa. Bagaimana nasib kita yang akan datang. Suatu ketika waktu kami masih kecil, mama papa saya belum percaya kepada Yesus pada waktu itu, mereka pergi ke kelenteng. Ada apa pergi ke kelenteng? Rupanya banyak sekali dewa yang tahu masa depan di situ, katanya. Jadi mereka goncang-goncangkan apa bambu itu, apa namanya itu? Hah? Nah, itu. Nah, digoyang goncang-goncangkan bambunya. Mereka ingin tahu anaknya yang paling kaya siapa? Punya 6 anak gitu ya. Yang paling kaya siapa? Saya nggak masuk hitungan. Jadi dia mencatat anak nomor 4 yang paling kaya katanya. Wah ya oke lah. Mama kasih tahu kepada kita semua nih, anak mama nih nomor 4 ini yang paling kaya, mama mau deket-deket sama dia aja gitu ya. Tapi setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka nggak melihat itu lagi karena mereka melihat masa depan, kesejahteraan, kedamaian tidak bergantung kepada uang karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Nah, saudara, Yesaya pasal 54. Kita akan coba baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca silih berganti karena saya tahu ayat-ayat ini bukanlah ayat-ayat yang populer untuk kita dengar, tapi karena kita jarang sekali membacanya, maka saya mengajak saudara untuk membaca Yesaya pasal 54. Sebenarnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat semua ayat, tapi saya rasa kita baca sampai ayat yang ke-10 saja sudah cukup. Yesaya pasal 54. Saya baca ayat yang ganjil. Saya rasa saya sudah kasih teksnya ya. Oke. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Yesaya 54 ayat 1. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan engkau akan mendiami kota-kota yang sunyi.
Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Nah, kita akan mempelajari Yesaya pasal 54 ini, tetapi kita tidak bisa lepas dari pasal 52 dan 53. 52 dan 53 ini sebuah kitab, sebuah nubuat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nubuat tentang masa depan mereka. Dan ini tidak akan lepas dari Yesaya pasal 53. Apa yang terjadi dalam Yesaya pasal 53? Sudah tahu? Apa yang terjadi dalam Yesaya pasal 53? Nubuat tentang siapa itu? Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus? Dia disalibkan. Dia menderita seperti domba yang tertutup, yang dia tidak bisa ngomong apa-apa, dan dibantai menjadi korban. Dan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu Yesaya 53 bicara mengenai Yesus yang menjadi korban untuk menanggung dosa umat manusia. Dan itu akan membawa dampak besar bagi bangsa Israel. Karena kematian Yesus itulah maka engkau akan dikumpulkan kembali. Yesaya 54 adalah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel yang bersifat eskaton, bersifat yang akan datang. Sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Israel, tapi perjanjian yang baru. Ini sama seperti kalau saudara membuka Yehezkiel pasal 36, itu ada perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Seperti Yeremia pasal 33, ada perjanjian Tuhan, perjanjian baru. Aku akan membuat perjanjian baru kepada bangsa ini. Dan perjanjian ini akan bersifat kekal. Janji Allah adalah janji dan tidak pernah bisa dibatalkan. Ini bersifat eskaton, bersifat yang akan datang, diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tetapi ini kan menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah memegang janjinya dan setiap janji itu kita bisa bersorak-sorai. Kenapa? Dalam pasal 53 disebutkan Yesus mati. Dan dasar perjanjian itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Roma pasal 10 mengatakan ketika Paulus menjabarkan mengenai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia berkata siapa yang percaya kepada Yesus yang mati tertikam itu, dia tidak akan dipermalukan. Dasarnya kematian Yesus. Yesuslah pengantar perjanjian baru. Demikian disebut oleh penulis Ibrani. Dialah pengantar kepada perjanjian baru. Tanpa ada dia, tidak ada perjanjian baru antara Israel dengan Tuhan. Nah, kita memasuki masa perjanjian baru dan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita walaupun itu bersifat nanti. Perhatikan ini. Apa yang terjadi yang dinubuatkan Tuhan dalam Yesaya pasal 54 ini belum terjadi pada bangsa Israel. Saudara lihat, mereka sampai sekarang secara bangsa menolak Tuhan. Belum pernah terjadi. Bersifat nanti, suatu saat kelak. Semua umat Israel akan terkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan ini berlaku bagi kita juga sebagai orang-orang percaya. Karena ketika Tuhan berkata,
Aku akan melaksanakan ini, aku akan melaksanakan itu buat engkau. Artinya ini buat kita sebagai orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 10 berkata, engkaulah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia bicara mengenai kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Bukan cuma bicara mengenai Israel, tapi bicara mengenai kita. Nah, kita akan lihat dalam ayat yang pertama, Yesaya pasal 54 ayat yang pertama. Dia bicara, bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Kata bersorak-sorai, kalau saudara baca dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris, bernyanyilah. Bagaimana seorang yang tidak pernah punya anak bisa bernyanyi? Saudara bisa merasakan itu? Orang tidak punya anak, semua ingin punya anak. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang merindukan anak, tapi nggak dapat. Tapi kalau punya anak, happy kan? Senang, hari yang paling bahagia. Saya ingat sekali ketika istri saya melahirkan Sharon, air matanya menetes melihat anak yang dipelukannya itu. Saya juga menangis karena inilah hari yang paling bahagia yang dinantikan oleh seorang ibu. Tapi Tuhan mengatakan, bernyanyilah hai si mandul. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana seorang yang mandul dan tidak punya orang perempuan yang tidak pernah punya anak disebut orang yang punya aib. Hana, dia datang ke Yerusalem dan berdoa, datang ke Silo dan berdoa, Tuhan aku minta anak sampai seperti orang mabok begitu, lalu pulang. Lalu dia punya anak Samuel, lalu dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan kasih aku anak, anak ini akan kuberikan kepada Tuhan. Dan inilah sukacita Hana. Ketika Elizabeth, orang yang mandul itu dalam masa tuanya, dinubuatkan memiliki seorang anak yang dikasih nama Yohanes. Dan ketika Yohanes lahir, dia berkata, Tuhan sudah menghapus aibku. Kalau anak itu lahir baru bersukacita. Tapi ini dikatakan, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Anakmu akan lebih banyak daripada anak orang lain. Itu maksud Tuhan. Engkau akan punya anak yang banyak dan berlimpah. Lalu dia katakan gini, lapangkanlah tempat kemahmu. Ayat 2. Bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Israel, ketika nubuat ini disampaikan oleh Yesaya. Yesaya, coba lihat timeline. Yesaya itu hidup pada tahun 740 sebelum Masehi. Ada timelinenya, coba lihat timelinenya. Dia memulai pelayanan tahun 740 sebelum Masehi. Dan berakhir pelayanannya itu tahun 690 Masehi. Yesaya menubuatkan kejatuhan dua negara, Israel Utara dan Israel Selatan. Dia menubuat negara ini akan jatuh, negara ini akan jatuh. Israel Utara akan jatuh ke Asyur, kemudian Israel Selatan yaitu Yehuda akan jatuh ke Babel. Jadi pada waktu dia berbicara ini, dua negara itu belum jatuh. Walaupun dia sudah melihat menyaksikan dengan mata kepalanya kejatuhan Samaria kepada tangan orang Asyur. Tetapi dia menubuatkan ada satu hal. Ada sesuatu yang belum terjadi. Yaitu Israel akan memiliki bangsa-bangsa.
Israel akan dikumpulkan dan keturunannya akan banyak. Tetapi saudara lihat, mereka dibuang ke Babel. Apa yang diharapkan dari bangsa seperti itu? Apa yang diharapkan dari ada satu bangsa yang keamanannya terancam, yang masa depannya nggak jelas. Saudara tahu, setelah zaman Yosia tidak ada lagi raja yang setia kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada Mesir daripada percaya kepada Allah. Allah membiarkan mereka jatuh ke tangan Babel dan itu terjadi. Apa yang diharapkan bangsa kami adalah bangsa yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi Tuhan bilang ini belum terjadi. Tetapi dalam ayat 50 pasal 54, kamu bersukacitalah, ini akan terjadi. Itu belum terjadi. Ketika kita bicara mengenai janji, janji itu adalah janji yang bersifat di masa yang akan datang. Kita tidak bisa ngomong janji itu berdasarkan hari ini akan digenapi. Ketika Tuhan mengatakan sebuah janji, realisasi dari janji itu akan bersifat di masa yang akan datang. Mereka belum melihat mata mereka sekarang ini adalah melihat keterpurukan. Tidak ada celah untuk melihat suatu masa depan yang baik. Tapi Tuhan bilang, nyanyilah. Karena bangsamu akan memperoleh bangsa-bangsa lain. Bernyanyilah. Karena tendamu akan makin besar. Bernyanyilah. Karena keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Kita belajar dari sini, saudara. Mungkin ada satu hal yang membuat kita merasa bahwa tidak ada yang bisa diharapkan. Ketika saya melihat ke kanan dan saya melihat ke kiri, saya melihat keadaan sekitar saya, tidak ada yang bisa saya harapkan. Mungkin masa depan saya tidak akan baik. Terutama ketika anak-anak pemuda, anak-anak remaja, anak-anak masih kecil, merasa bahwa tidak akan ada masa depan yang baik dalam hidupku. Tapi Tuhan mengatakan, kamu bernyanyilah. Karena keadaan masa depanmu tidak bergantung kepada apa yang kau lihat sekarang. Karena keadaan masa depanmu bergantung kepada kedaulatanku. Jadi apa yang terjadi dengan kita masa akan datang? Saudara sudah meyakinkan dan mengaminkan bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Semua rancangannya itu baik adanya. Saudara percaya itu. Tapi kadang-kadang kita down. Kita merasa aku tidak bisa melihat yang baik Tuhan di dalam masa depanku. Cuma aku melihat kalau lihat keadaan sekitarku. Aku melihat diriku sendiri. Aku melihat keluargaku. Aku tidak mampu untuk mengatakan bahwa masa depanku akan baik. Tapi saudara ingat, siapa penentu masa depan? Saudara lihat bahwa kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi Allah bukan hanya bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi dia berdaulat untuk membelokkan segala sesuatu. Sehingga saudara bisa menjadi orang yang berkemenangan di masa yang akan datang. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan banyak fenomena orang bunuh diri. Ada banyak uang masih bunuh diri. Mereka merasa tidak punya harapan di masa depan. Saudara berbeda. Berbeda saudara. Kita saudara punya landasan. Saudara punya Tuhan yang memiliki kedaulatan atas segala macam waktu, segala waktu. Hanya melihat apa yang nampak di sini saja. Tapi saudara tidak melihat ke depan. Allah punya helikopter view. Bahkan Nabi Yesaya sendiri tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Dia tidak bisa melihat ke depan. Dia hanya melihat samar-samar. Tapi Allah melihat segala waktu. Apalagi coba lihat ayat yang ke ini. 13.
Coba lihat ayat 13 dan 14. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Apa yang saudara pikir ketika membaca ini? Ketika Tuhan berjanji, semua anakmu menjadi murid Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan selain pada anak-anak kita bertumbuh menjadi murid Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia bilang besarlah kesejahteraan mereka. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Masa depan ada? Ada. Bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan kemampuan kita secara ekonomi, bukan berdasarkan power atau kuasa kita menguasai segala sesuatu di dunia ini. No, tapi berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Masa depan itu ada. Ada seorang komposer terkenal, Ludwig van Beethoven. Saya senang dengan lagu-lagu klasik gara-gara orang ini. Saya menyukai Simfoni nomor 9 karya Ludwig van Beethoven. Karena ada lagunya di nyanyian pujian kita itu. Allah Bapa kami puja dan muliakan namamu. Karena lagu itu saya tertarik sekali dengan lagu-lagu klasik. Saya menonton berkali-kali karya ciptaan Ludwig van Beethoven. Simfoni nomor 9 ini. 1 jam 25 menit. Kalau saudara mau nonton. Nggak mau. Saya sangat menikmati detik demi detik karya dia. 1 jam 25 menit. Mulai dari bariton nyanyi pertama kali. Sampai paduan suara begitu megah. Ini karya yang begitu besar. Tapi tahukah saudara? Ludwig van Beethoven pernah mengalami depresi yang begitu berat. Sejak umur 20-an tahun, dia mulai kehilangan pendengarannya. Dia menjadi tumpuan keluarganya ketika kakeknya meninggal dan ayahnya mabuk-mabukan. Secara ekonomi dialah menjadi penopang utama keluarga. 20 tahun dia mulai kehilangan pendengarannya. Dan dia depresi. Pertama, tadi ekonomi mereka kacau, miskin. Kedua, kehilangan pendengaran. Kalau kehilangan pendengaran, dia berharap, dia berpikir bahwa masa depannya sebagai seorang komposer akan sirna. Bagaimana orang bisa mengarang lagu tanpa mendengar? Perhatikan itu. Ketiga, dia tidak pernah menikah karena gak ada yang suka sama dia. Jadi stres ya. Mungkin gak tahu bagi saudara yang mana yang paling buat saudara stres. Jomblo menahun atau bagaimana. Tapi ini membuat dia stres 3 hal ini. Jomblo akut apa menahun gitu ya. Stres dia sampai dia tidak pernah punya istri. Dia naksir ini dia deketin ditolak. Naksir ini deketin ditolak. Jadi dia orang yang merasa putus asa. Jadi ada seorang psikiater mengatakan satu-satunya obat untuk menolongin dia adalah bunuh diri. Nggak ada masa depan. Umur 40-an tahun dia mulai kehilangan pendengarannya. Tapi sejak saat itu karya-karya besar dia muncul. Sonata nomor 5. Pernah dengar itu? Karya besarnya muncul. Dia kehilangan segala-galanya. Dia merasa orang mengatakan dia tidak punya pengharapan. Tapi dia lahir di keluarga Kristen. Dan dia berkarya buat Tuhan. Simfoni nomor 9. Karya yang 1 jam 25 menit itu dikarang ketika dia tuli. Dan dia membawa orkestra yang besar. Orkestra besar sekali dengan paduan suara. Dia kondak sendiri itu. Tidak bisa dengar, tapi dia kondak sendiri. Dia kondak sendiri. Sampai 1,5 jam selesai bagaimana orang tuli tidak bisa mendengar.
tapi bisa memimpin orkestra yang begitu luar biasa. Setelah selesai, dia tidak bisa mendengar karena dia menghadap ke orkestranya dan tidak bisa mendengar apa yang terjadi di belakangnya penontonnya. Semua penonton berdiri dan bertepuk tangan. Dia tidak dengar tepuk tangan itu. Sampai akhirnya orang membelokkan badannya dan dia melihat orang-orang bersorak-sorai karena karya yang begitu luar biasa. Mereka minta nyanyi lagi. Jadi saudara, masa depan bukan tergantung kepada keadaan. Saudara akan melihat begitu banyak orang yang berhasil dalam hidupnya. Sekalipun orang mengatakan dia kehilangan pengharapan. Johnny Tada Erickson. Pernah dengar nama perempuan ini? Lumpuh sejak masa mudanya. Tapi dia begitu luar biasa. Saudara, harapan kita bukan bergantung kepada keadaan kita. Put your trust, put your hope in God. Bukan kepada keadaan sekitar kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dia bilang, pancangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamun. Disuruh bersiap-siap sekalipun itu belum terjadi. Jadi saudara diminta oleh Tuhan untuk bersiap-siap. Ada masa depan yang baik buat saudara. Sekalipun saat ini saudara belum melihatnya. Itu maksud Tuhan. Jangan pernah kita berputus asa akan apa yang kita alami saat ini. Baik, kita teruskan. Kita coba lihat ayat yang ke-4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Engkau tidak akan mendapat malu. Ayat 4 katakan, janganlah takut, engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu, Dialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara, Israel dikatakan mendapat malu. Kamu jangan ingat-ingat lagi masa-masa lalu di mana engkau dipermalukan. Kita semua punya masa-masa seperti itu. Israel pada waktu masih muda, saya cuma menafsirkan saja. Malu pada masa mudamu, malu pada masa jandamu. Saudara lihat itu bahwa bisa saja kita menafsirkan seperti ini pada waktu mereka di dalam perbudakan di Mesir. Mereka sebagai bangsa dipermalukan karena mereka menjadi budak orang Mesir. Mana harkat diriku sebagai seorang orang yang menerima janji Tuhan. Kok dipermalukan seperti itu? Malu. Kamu pernah jadi budak sini ya? Kamu pernah jadi budak itu ya? Malu saudara. Kemudian dilihat di sini. Mereka pasal 54 ini belum terjadi. Tapi mereka akan dilempar, dibuang tahun 586 sebelum Masehi. Dilempar ke Babel. Dan mereka akan tercerai-berai di situ. Tidak ada yang menganggap mereka sebagai bangsa yang besar. Bahkan mereka kalau saudara baca menjadi budak di tempat baru mereka. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tuhan mengatakan kamu tidak usah malu akan masa remajamu. Perhatikan, pada waktu mereka dibiarkan Tuhan buang ke Mesir, dibuang ke Babel. Itu bukan berarti Allah yang membuat mereka malu. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak enak. Itu bukan maksud Tuhan. Tuhan membiarkan mereka dibuang ke Babel karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka lebih percaya kepada yang lain daripada percaya kepada Allah. Allah mengatakan bahwa aku tidak akan mempermalukan kau lagi. Karena yang terjadi saat itu adalah ketika engkau meninggalkan aku. Saudara lihat Yesaya pasal
Yang pertama, Yesaya mengatakan, di mana lagi kamu mau dipukul? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua luka. Tapi mereka bertobat? Tidak. Mereka tidak bertobat. Tidak ada tempat lagi di bagian tubuh mereka dipukul oleh Tuhan. Semua bekas luka yang tidak pernah sembuh. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang memalukan itu akibat dari penolakan mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kepada kita situasi di mana kita merasa dipermalukan, jangan pernah salahkan Dia. Tidak ada maksud Tuhan, tapi Tuhan biarkan itu terjadi supaya kamu belajar bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mengatakan, aku suatu saat nanti, aku berjanji bahwa engkau tidak akan dipermalukan. Tidak pernah lagi. Pada saat itu terjadi, engkau menjadi umatku dan engkau taat kepadaku dan aku sangat mengasihi engkau. Lupakan masa lalu yang memalukan itu. Jangan pernah diingat lagi. Banyak di antara kita masih terbelenggu dengan hal-hal seperti itu. Dosa membuat kita terikat. Dan kita tidak bisa bergerak ke masa depan. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Karena hal-hal yang memalukan itu. Lupakan. Kenapa? Aku suamimu. Lihat sini ya. Lihat sini. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Lihat di sini ada relasi yang luar biasa antara Israel sama Allah. Dia menggambarkan Israel sebagai mempelai perempuan, dia sebagai mempelai laki-laki. Luar biasa, ada relasi yang baik. Kedua, dia mengatakan, aku adalah yang menciptakan engkau. Dua, yang ketiga, aku Tuhan semesta alam. Tidak akan ada yang berani mempermalukan engkau. Kalau kita punya suami, saya nggak punya suami, saya punya istri. Kalau saudara punya, ada istri punya suami, bisa saja suami kita mempermalukan kita. Bisa, tapi Tuhan tidak. Aku yang menciptakan kau. Karena aku menciptakan kau, aku mengasihi engkau dan aku tidak akan pernah mempermalukan engkau. Ingat itu. Harusnya kita beranjak ke masa yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Ayolah, lupakan yang lalu. Yang malu-malu itu. Berangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dia berkata, akulah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lebih berdaulat daripada aku. Aku akan mengangkat engkau. Dia pencipta kita. Dia penebus kita. Dialah yang Allah semesta alam. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita tidak punya alasan untuk malu. Lihat kembali pasal 53 itu. Dia yang menebus kita. Kemudian kita lihat ayat yang ke-7 dan sampai yang ke-10. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih saya yang besar aku mengambil engkau kembali. Tadi kita lihat bahwa dia dibuang ke Babel. Tapi itu hanya sementara. Karena dia mengatakan itu seperti perjanjian dengan Nuh. Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghukum engkau lagi dengan air bah. Dan Tuhan menepati janjinya. Teruskan, dalam murka aku meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau selama-lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku akan mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ayat 10 menjadi ayat emas kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku
tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak percaya kepada janji Tuhan, Tuhan bilang, apapun itu, aku tidak akan meninggalkan kasih setiaku kepadamu. Saudara lihat perjanjian Tuhan kepada Israel ini. Dia berjanji bahwa Israel akan memiliki bangsa-bangsa ini. Tadi saya sebutkan bersifat eskaton, bersifat dia akan datang. Akan terjadi nanti bahwa semua bangsa di dunia, semua bangsa Israel di seluruh dunia akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan mereka akan menjadi murid Tuhan. Belum terjadi saudara, tetapi akan terjadi. Ya saudara, ada banyak hal yang mengguncangkan bangsa ini. Saudara, mereka dibuang ke Babel, mereka seperti tidak ada harapan lagi sebagai sebuah bangsa. Tapi mereka kembali ke tanah perjanjian. Berdirilah di situ sebuah bangsa Israel. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka bergaul kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, lalu muncullah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, lalu mereka mencoba untuk setia kepada Tuhan, tapi mereka tidak menangkap pesan Tuhan, sehingga mereka dibasmi, diserang oleh Roma tahun 70 sebelum Masehi. Tapi sebelum itu, saudara ingat peristiwa Esther dan Haman. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu ada rencana Haman untuk memusnahkan seluruh orang Israel dari muka bumi. Tapi lihat kedaulatan Tuhan. Tuhan melindungi bangsa itu. Mereka kembali lagi. Setelah mereka berdiaspora sampai ke seluruh dunia. Saudara lihat perang dunia kedua. Apa yang terjadi ketika Nazi Jerman mengumpulkan orang-orang Yahudi. Mereka akan dibantai, dikumpulkan dan dimusnahkan. Lalu kita berpikir, ahli-ahli Taurat berpikir, ahli teolog berpikir, ini gimana janji Tuhan kepada Israel? Negara mereka tidak ada, mereka dibunuh oleh Nazi, dan mereka nggak tahu. Maka Tuhan tidak menepati janjinya. Tidak ada bangsa Israel. Selama puluhan tahun, ratusan tahun tidak ada bangsa Israel. Tuhan apakah menepati janjinya? Lalu muncullah tahun 48 tuh bangsa Israel sebagai negara merdeka. Sekalipun kita mengecam mereka karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, tapi janji tetap janji. Mungkin ada banyak hal yang saudara alami yang mengguncangkan kehidupan saudara. Dan kejadian demi kejadian saudara alami dan saudara berpikir bahwa tidak ada masa depan bagiku, gak ada harapan. Tapi Tuhan bilang, kasih setiaku, perjanjianku tidak akan goyang oleh apapun juga. Makanya saudara, ketika dia berkata dalam ayat 1, bernyanyilah, hai umatku, berjanjilah. Karena masa depanmu ada bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku mengasihi engkau. Jangan bersikap seperti orang-orang yang tidak punya Allah. Saudara punya Tuhan. Saudara punya Tuhan. Karena ketika kita tidak percaya akan masa depan yang baik, sebenarnya kita tidak percaya kepada kedaulatan Dia yang bisa membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Dia adalah Allah yang setia. Sekali lagi saudara, saya ingin mengajak saudara melihat ini dari kacamata Yesaya pasal 53. Untuk itu saya mengajak saudara untuk melihat dari Ibrani pasal 12.
Ibrani pasal 12 ayat 1, ayat 12, ayat 22 sampai 25. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Dia bicara kepada orang-orang percaya dan dia mengatakan orang-orang percaya kepada Yesus ini, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Yesus yang terhisap di dalam perjanjian baru itu, yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun Yesaya pasal 54 pada waktu itu diucapkan bagi bangsa Israel, tapi perjanjian baru yang Tuhan ucapkan itu terhisap juga kepada kita semua. Karena ketika dia mengatakan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, akan ada bangsa-bangsa lain di luar Israel yang akan menjadi milik Tuhan. Dan itu termasuk saudara dan saya. Kita menantikan satu tempat yang baru, yaitu Yerusalem baru di surga. Bergembiralah karena itu. Sekalipun saudara mendapati satu hal ketika saudara hidup di dunia, saudara tidak memiliki apapun, sehingga hidup di dunia saudara tidak memiliki pengharapan apapun, tapi pengharapanmu di surga adalah pengharapan yang kekal, yang tidak pernah digoncangkan. Sehingga Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kematiankah? Ketelanjangankah? Sakit penyakitkah? Tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kalau saudara melihat sampai akhir hidup saudara, saudara tidak bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan seperti ini. Sabarlah, percayalah, Tuhan tetap memegang janjinya. Sehingga kalaupun saudara tidak mendapatkan janjinya seperti yang ada ditulis dalam firman Tuhan ini, ingatlah bahwa perjanjiannya berlaku kekal dan saudara akan diterima di Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Dia. Karena itu, Yesaya mengatakan, sing, cry out, bersoraklah, bergembiralah. Itu ya sebenarnya yang saudara nantikan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi masalahnya saudara harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Syarat itulah sebagai syarat utama supaya saudara bisa masuk ke dalam perjanjian baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Menulis Ibrani mengatakan, kalau perjanjian baru itu disediakan, maka jangan bebal seperti orang Israel. Jangan disesatkan. Setialah kepada Tuhan. Jangan bermain-mainlah dengan dosa. Setialah kepada Dia. Saudara pemilik janji itu, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi saudara sekalian, kalau pernah sudah putus asa, lihat kepada Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Mari kita berdoa. Silakan berdoa saudara secara pribadi.